Pemirsa, buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, Joko Chandra ditangkap kepolisian. Joko Chandra dibawa dari Malaysia ke Indonesia dan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta malam ini. Pada kesempatan malam ini saya sampaikan, memang ya dari kemarin sesuai dengan komitmen ya, bahwa kita akan melakukan penangkapan terhadap Pak Joko Chandra, dan malam ini sudah kita buktikan ya dengan adanya P2P. Dan sudah dijemput oleh Bapak Kabareskrim di Malaysia dan saat ini sedang dalam perjalanan ya tentunya nanti masalah kronologisnya seperti apa nanti Bapak Kabareskrim nantinya akan menyampaikannya, tapi pada prinsipnya bahwa komitmen daripada kita semua kita akan menangkap dari Pak Joko Chandra, dan kenyataannya malam ini kita berhasil dan malam ini juga dalam perjalanan ke Jakarta ya. Kita tunggu saja nanti daripada kedatangan tersangka Joko Chandra. Pemirsa, kita akan kembali ke Halim Perdana Kusuma untuk melihat kondisi terkini kedatangan Joko Chandra yang ditangkap di Malaysia. Pak Terang ikut saya dulu. Siap, saya briefing dulu. Siap. Ya, pemirsa, inilah situasi terkini di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, di mana persiapan tengah dilakukan untuk menyambut Joko Chandra yang datang dari Malaysia, di mana Joko Chandra ditangkap di Malaysia dan penangkapan dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri, Komjen Pol Listio Sigit Prabowo. Dan diperkirakan Joko Chandra akan tiba saat lagi langsung dari Malaysia dan akan tiba di Bandara Halim, Jakarta. Ini lagi mau briefing dulu. Ini mau dimatiin, baterainya habis nih. Dan Joko Chandra ditangkap di Malaysia pada hari Kamis ini. Keberadaan Joko Chandra sendiri di Malaysia ialah diketahui sedang berobat. Geser lagi nih ke depan nih. Ini mau ke depan lagi nih. Dan penangkapan Joko Chandra di Malaysia ini dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri, yaitu Komjen Pol Listio Sigit Prabowo. Dan mengenai kronologis penangkapan nanti juga akan disampaikan oleh Kabareskrim sesaat setelah Joko Chandra tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Ini mau ke depan nih. Oke. Joko Chandra menjadi buron Kejaksaan Agung sejak 2009 dan ia kabur ke luar negeri sehari sebelum Mahkamah Agung menerbitkan putusan PK yang menyatakan Joko Chandra bersalah dalam korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali. Dalam putusan PK yang diajukan Kejaksaan Agung, Joko Chandra divonis 2 tahun penjara. Uang Joko Chandra di Bank Bali sebesar 546 miliar rupiah pun dirampas negara. Sekitar 11 tahun menghilang, Joko Chandra justru kembali ke Indonesia dan bisa mengajukan PK lanjutan atas putusan PK dari MA ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020. Joko Chandra dapat dengan mudah mengajukan PK bermodal pembuatan KTP elektronik dalam waktu setengah jam di kantor kelurahan di Jakarta. Nggak boleh ada wawancara. Ntar lewat aja ini katanya. Sementara status DPO atau Red Notice untuk Joko Chandra terhapus daftar nama DPO dari Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 5 Mei 2020 atau sebelum Joko Chandra kembali ke Indonesia.
Dan setelah berhasil membuat KTP elektronik dan mendaftarkan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Joko Chandra menunjukkan kehebatannya dengan berhasil membuat paspor baru di imigrasi pada 23 Juni 2020. Dan dengan paspor itu, Joko Chandra kembali meninggalkan Indonesia dan pergi ke Malaysia. Dan pihak Jaksa Agung baru mengajukan kembali status DPO Joko Chandra ke Divisi Hubungan Internasional Polri pada 27 Juni 2020 dan meminta pencegahan keluar negeri ke imigrasi pada 3 Juli 2020. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Joni Ginting, menyebutkan lolosnya Joko Chandra dalam memperoleh paspor baru karena buron tersebut memenuhi persyaratan. Dan sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan tidak menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh buron kasus pengalihan hak tagih Bank Bali Joko Sugiarto Chandra. Dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke Mahkamah Agung. Karena permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formil yang tertuang dalam surat edaran Mahkamah Agung. Nggak tahu tuh dibagi gimana coba. Itu siapa yang naik? Nggak tahu tuh. Joko Chandra juga tidak pernah menghadiri sidang dengan alasan sakit. Joko bahkan menulis surat yang dibacakan pada sidang tanggal 20 Juli 2020 lalu dan meminta sidang digelar secara virtual. Kejaksaan Agung juga sempat mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki terkait dugaan pertemuan dengan Joko Chandra. Kejaksaan Agung memutuskan membebas tugaskan Pinangki dari jabatannya. Bateraiku mau habis kamera. Dan 29 Juli 2020 tentang penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan struktural. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejaksaan Agung Haristiono menyebutkan bahwa Pinangki terbukti melanggar disiplin yaitu dengan pergi ke luar negeri sebanyak 9 kali selama 2019 tanpa izin tertulis pimpinan dan salah satunya yaitu bertemu dengan Joko Chandra. Dan setelah diperoleh keterangan dari pihak-pihak dan juga saksi terhadap keberadaan foto, maka diperoleh bukti dari hasil pemeriksaan bahwa hasil pemeriksaan tersebut terlapor atas nama Dr. Pinangki Sinar Malasari yang memegang jabatan sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil karena telah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa mendapatkan izin tertulis dari pimpinan sebanyak 9 kali dalam tahun 2019. Sebelumnya, seorang jaksa perempuan bernama Pinangki turut diperiksa bidang pengawasan Kejaksaan Agung. Pinangki diduga ikut terseret geger buron Joko Chandra. Dan Kapus Penkum Kejagung Haristiono juga mengatakan bahwa Pinangki ini diperiksa terkait dengan fotonya yang beredar di media sosial bersama dengan Anita Kolopaking yang merupakan pengacara Joko Chandra.
Dan Barreskrim Polri juga menetapkan Anita Kolopaking sebagai tersangka dalam kasus pelarian terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Joko Sugiarto Tjandra. Anita ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara pada Senin 27 Juli 2020 dan mengantongi barang bukti dan memeriksa 23 orang saksi. Anita Kolopaking, pengacara Joko Tjandra, dijerat pasal 263 ayat 2 KUHP terkait penggunaan surat palsu. Nggak tahu tuh. Dan Anita juga telah dicegah ke luar negeri sejak 22 Juli 2020 dan 20 hari berikutnya. Dan inilah kondisi persiapan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk menyambut Joko Tjandra yang ditangkap di Malaysia. Dan penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri, yaitu Komjen Pol Listio Sigit Prabowo. Dan kronologis terkait dengan penangkapan Joko Tjandra di Malaysia ini akan diterangkan atau dijelaskan oleh Kabareskrim Polri, Komjen Pol Listio Sigit Prabowo sesaat setelah Joko Tjandra tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Maksudnya Rio Manik di dalam apa di luar? Di luar. Dan Oktober 2008, Kejaksaan mengajukan PK ke Mahkamah Agung dan MA menerima dan menyatakan Direktur PT Era Giat Prima bersalah. Dan Joko Tjandra dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan harus membayar denda 15 juta rupiah serta uangnya di Bank Bali sebesar 546 miliar rupiah dirampas untuk negara. Namun sehari sebelum putusan MA pada Juni 2009, Joko Tjandra diduga kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat charteran dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Port Moresby. Joko Tjandra kemudian diketahui telah pindah kewarganegaraan ke Papua Nugini pada Juni 2012 lalu. Namun, alih status warga negara itu tidak sah karena Joko masih memiliki permasalahan hukum di Indonesia. Joko lalu disebut kembali ke tanah air untuk melanjutkan pelariannya ke Malaysia, dan kasus pelarian Joko Tjandra menyeret sejumlah jenderal di Mabes Polri. Dan pemirsa, sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan peninjauan kembali terpidana Cesi Bank Bali Joko Tjandra. Dalam surat penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjelaskan pertimbangan hukum tidak diterimanya permohonan PK Joko Tjandra karena terpidana Cesi Bank Bali itu tidak hadir dalam persidangan. Dan absennya Joko Tjandra dalam sidang tidak memenuhi syarat formil PK sesuai surat edaran Mahkamah Agung. Sebelumnya Joko Tjandra bersalah tidak hadir karena alasan sedang sakit dan sedang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Joko Tjandra sempat meminta sidang digelar secara virtual, namun jaksa meminta majelis hakim untuk menolak permintaan Joko Tjandra. Dan Kejaksaan Agung mencopot seorang jaksa yang diduga terlibat dalam kasus Joko Tjandra. Jaksa tersebut bernama Pinangki Sirna Malasari, yang menjabat sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 di Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda bidang pembinaan. Pinangki dinilai melakukan pelanggaran disiplin dengan berpergian ke luar negeri sebanyak 9 kali.
Sebelumnya beredar foto Pinangki bersama Joko Chandra dan Anita Kolopaking di Malaysia. Namun Jaksa Agung belum meminta klarifikasi foto lantaran Joko Chandra saat itu masih buron. Dan nama Joko Chandra belakangan juga ramai dibicarakan karena diketahui berada di Indonesia sejak 3 bulan lalu. Dan keberadaan Joko Chandra diungkapkan langsung oleh Jaksa Agung Sanityar Burhanuddin dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan mengetahui hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD, meminta Jaksa Agung untuk segera menangkap buronan gelas kakap itu. Dan lolosnya Joko Chandra ini ke luar negeri juga turut menyeret sejumlah perwira polisi yang dicopot dari jabatannya. Dan Joko Chandra ini merupakan satu dari sejumlah nama besar yang terlibat dalam kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali. Dalam dakwaan primer, Joko didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pencairan tagihan Bank Bali melalui cesi yang merugikan negara 940 miliar rupiah. Dan Jaksa Ridwan Mokiat juga menyebutkan soal adanya pertemuan 11 Februari 1999 di Hotel Mulia yang dipimpin AA Baramuli yang membicarakan soal klaim Bank Bali. Dan penangkapan buron kasus korupsi Joko Chandra ini melibatkan aparat polis di Raja Malaysia. Dan terpidana perkara cesi Bank Bali itu telah dikepung sejak Kamis siang. Dan Mabes Polri juga telah berkoordinasi dengan PDRM sejak 2 pekan lalu. Joko diketahui tinggal di sebuah apartemen di Kuala Lumpur. Dan dari koordinasi antara dua institusi kepolisian, antara aparat PDRM dan tim penyidik gabungan Barreskrim Polri bergerak. Dan dalam pengepungan itu, Joko Chandra akhirnya diringkus pada Kamis sore. Dan Joko Chandra kabur ke Malaysia setelah mengurus persidangan peninjauan kembali atau PK yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan pelariannya itu mendapatkan bantuan sejumlah oknum aparat penegak hukum. Dan terkait kaburnya Joko Chandra, Polda Kalimantan Barat dikabarkan menangkap 2 orang yang diduga membantu, seorang merupakan pengusaha dan lainnya petugas pengamanan perbatasan. Namun informasi ini belum terkonfirmasi. Dan nanti kita akan sama-sama mendengar konferensi pers yang akan dilakukan oleh Kabarreskrim Polri terkait kronologis lengkap atau cerita lengkapnya penangkapan Joko Chandra dari Malaysia. Baterai apinya tinggal 45% ya. Dan polemik pelarian buronan Joko Chandra ini kan berbuntut panjang. 3 perwira tinggi kepolisian sejauh ini juga telah dicopot oleh Kapolri Jenderal Idam Aziz. Ini kayak pesawat turun nih. Pesawat tuh.
Dan pemirsa, sepertinya pesawat yang ditumpangi oleh Joko Chandra telah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan lingkungan di Bandara Halim Perdana Kusuma sendiri sudah dijaga ketat oleh baik dari aparat kepolisian dan juga dari TNI. Dan penangkapan Joko Chandra ini dipimpin langsung oleh Kabar Eskrim yang membawa Joko Chandra dari Malaysia ke Indonesia. Dan Joko Chandra juga sudah dikepung sejak Kamis siang tadi oleh pihak kepolisian Indonesia dan juga Malaysia. Dan Joko Chandra diketahui tinggal di sebuah apartemen di Kuala Lumpur, Malaysia. Nggak bisa. Udah di close. Dan dalam penangkapan ini, Mabes Polri telah berkoordinasi dengan aparat polis di Raja Malaysia atau PDRM sejak 2 pekan lalu. Karena Joko diketahui tinggal di sebuah apartemen di Kuala Lumpur. Dan dari pengepungan, Joko Chandra akhirnya berhasil diringkus pada Kamis sore. Dan ini dia, sepertinya kapal yang ditumpangi oleh Joko Chandra ini telah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kondisi di lapangan di Bandara Halim Perdana Kusuma ini juga sudah dijaga ketat oleh aparat kepolisian, juga dari TNI. Dan polemik pelarian buronan Joko Chandra ini berbuntut panjang. Karena 3 perwira tinggi polisian telah dicopot oleh Kapolri Jenderal Idham Aziz karena diduga membantu Joko Chandra. Bang, sorry bang. Dan ketiga jenderal itu diduga memiliki peran masing-masing dalam menyelamatkan buronan 11 tahun Kejaksaan Agung tersebut. Halo. Ya, pesawatnya udah datang kayaknya, udah pada dekat kok. Oh, ya. Ya aku matiin ya, aku sambil ngambil video buat Detik TV. Aku matiin HP-nya, aku sambil ngambil video buat Detik TV. Diem. Oke. Dapat Pak. Ini Pak. Lagi live Pak di Ainis Pak. Bang, sorry Bang, jangan ditutupin Bang. Lagi live Bang. Di Bandara Halim Perdana Kusuma, di mana pesawat yang ditumpangi oleh Joko Chandra bersama dengan Kabar Eskrim Polri dan tim itu telah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan sesaat lagi, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, Joko Chandra akan turun dari pesawat.
Dan buronan 11 tahun ini akhirnya ditangkap di Malaysia setelah berbagai upaya dilakukan dan atas kerjasama dari Kepolisian Indonesia dan juga Kepolisian Malaysia. Tinggal tunggu turun doang. Joko Chandra ya? Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol Listio Sigit Prabowo. Jauh soalnya dia. Udah open banget ini udah nggak bisa lagi. Joko Chandra dikepung pada Kamis sore dan Kamis siang maksud kami dan berhasil ditangkap pada Kamis sore tadi. Dan sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Joko bebas dari tuntutan. Kemudian Oktober 2008, Kejaksaan Agung mengajukan PK ke Mahkamah Agung dan MA menerima dan menyatakan Direktur PT Era Giat Prima tersebut bersalah. Joko dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan harus membayar denda 15 juta rupiah serta uangnya yang ada di Bank Bali sebesar 546 miliar rupiah dirampas untuk negara. Namun, sehari sebelum putusan MA pada Juni 2009 lalu, Joko diduga kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat charteran dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Port Moresby. Dan Joko Chandra juga kemudian diketahui telah pindah kewarganegaraan ke Papua Nugini pada Juni 2012. Namun, alih status warga negara itu tidak sah karena Joko masih memiliki permasalahan hukum di Indonesia. Ya, dan inilah pemirsa, Joko Chandra telah turun dari pesawat bersama rombongan dan penangkapan yang dipimpin oleh Kabar Eskrim Polri. Polisi akhirnya berhasil menangkap Joko Chandra setelah buron selama 11 tahun. Penangkapan dipimpin oleh Kabar Eskrim Komjen Pol Listio Sigit Prabowo dan Joko Chandra dijemput langsung oleh Kabar Eskrim dari Malaysia menuju ke Indonesia. Joko Chandra ditangkap di apartemennya pada Kamis siang atas kerjasama antara polisi Indonesia dengan Malaysia. Bapak lo ya, putus dulu dah. Aku maju ke depan nih. Ya. Dan Joko Chandra akan dibawa ke Barreskrim Polri untuk selanjutnya atau untuk diperiksa lebih lanjut. Dan rencananya Kabar Eskrim Komjen Pol Listio Sigit Prabowo juga akan menyampaikan kronologis lengkap penangkapan Joko Chandra di Malaysia. Dan Bandara Halim Perdana Kusuma juga dari tadi sudah dijaga oleh aparat kepolisian dan juga TNI
terkait dengan penyambutan Joko Chandra dari Malaysia. Dari kasus Joko Chandra ini juga telah memberhentikan atau mencopot 3 jenderal kepolisian. Pencopotan itu lantaran ketiga jenderal itu diduga terlibat dalam kasus buron Joko Chandra yang dapat lenggang kangkung di Indonesia sampai akhirnya kembali menghilang. Ketiga perwira tinggi itu adalah Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo, Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte, dan Brigadir Jenderal Nugroho Slamet Widodo. Ketiga jenderal diduga memiliki peran masing-masing dalam menyelamatkan buronan 11 tahun Kejaksaan Agung tersebut. Buka jalan. Orangnya mana? Dan rencananya Kabareskrim yang memimpin langsung penangkapan Joko Chandra dan menjemput langsung Joko Chandra dari Malaysia ke Indonesia ini akan memberikan konferensi pers terkait dengan kronologis lengkap penangkapan Joko Chandra selama berada di Malaysia. Ini masih menunggu keterangan dari aparat kepolisian. Dan inilah suasana Skandal Joko Chandra ini benar-benar menggoyang Mabes Polri karena 3 jenderal dicopot, sementara Komisi 3 DPR RI juga memaksa untuk panggil 3 institusi hukum di Indonesia di masa reses agar skandal buronan kakap Joko Chandra benar-benar terang. Karena kondisi ini tidak memungkinkan bisa Dan pemirsa, sebentar lagi Kabareskrim Polri, Komjen Pol Listio Sigit Prabowo akan memberikan keterangan persnya terkait dengan kronologis lengkap penangkapan Joko Chandra di Malaysia. Kabareskrim kembali dari ini juga merupakan jawaban beberapa minggu ini dari masyarakat terkait dengan peristiwa Joko Chandra yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, terhadap peristiwa tersebut, Bapak Presiden memerintahkan untuk mencari keberadaan Joko Chandra dimanapun berada dan segera ditangkap untuk dituntaskan sehingga semua menjadi jelas. Atas perintah tersebut kepada Bapak Kapolri, maka Bapak Kapolri kemudian membentuk tim khusus yang kemudian secara intensif mencari keberadaan Joko Chandra.
Dari pencarian tersebut, kita mendapati informasi bahwa yang bersangkutan ada di Malaysia. Oleh karena itu, kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan polis to polis. Bapak Kapolri mengirimkan surat kepada kepolisian di Raja Malaysia untuk kita bersama-sama melakukan kegiatan dalam rangka upaya pencarian. Dan alhamdulillah, tadi siang kita mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan atau target itu bisa kita ketahui. Oleh karena itu tadi sore kami dari Bareskrim bersama tim khusus Pak Kadif Propam berangkat untuk melakukan pengambilan. Dan alhamdulillah berkat kerjasama kami Bareskrim dengan kepolisian di Raja Malaysia, saat ini narapidana Joko Chandra sudah berhasil kita amankan. Tentunya ini juga untuk menjawab keraguan publik selama ini, Polri bisa menangkap yang bersangkutan. Dan hari ini kita menunjukkan komitmen kita bahwa Joko Chandra bisa kita amankan dan kita tangkap. Dan tentunya ke depan kasus tersebut akan kita proses lanjut. Bagaimana yang pernah kita sampaikan, kita akan transparan, objektif untuk mengusut tuntas apa yang terjadi. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kepolisian di Raja Malaysia, Datuk Hamid, Datuk Heng, yang telah membantu kita di dalam proses penangkapan dan kembalian Joko Chandra. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan kasus yang terjadi dan juga tentunya terkait dengan narapidana sendiri yang sudah memulai keputusan hukum, tentunya akan ada langkah-langkah khusus dari kejaksaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di mana, Pak? Di mana, Pak? Di Malaysia. Belakang ada mobil, awas belakang ada mobil. Gimana? Mau bidding aja kah? Halo? Dan ya itu dia tadi konferensi pers yang disampaikan oleh Kabareskrim Polri, Komjen Pol Listio Sigit Prabowo yang menjelaskan atau kronologis terkait dengan penangkapan Joko Chandra. Dan penangkapan ini sendiri juga dipimpin langsung oleh Kabareskrim yang menjemput langsung Joko Chandra membawa dari Malaysia menuju Jakarta. Dan setelah 2 pekan berkoordinasi dengan polis di Raja Malaysia, akhirnya polisi berhasil menangkap buronan 11 tahun Joko Chandra. Dan Joko Chandra juga diketahui tinggal di sebuah apartemen di Kuala Lumpur, Malaysia. Joko Chandra juga diketahui ini ke Malaysia untuk melakukan pengobatan atas penyakitnya. Dan rencananya
kasus ini akan diproses lebih lanjut secara transparan oleh Polri dan juga akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung terkait dengan langkah hukum selanjutnya. Dan Joko Chandra kabur ke Malaysia ini setelah mengurus persidangan peninjauan kembali atau PK yang diajukannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan pelariannya ini mendapatkan bantuan sejumlah oknum aparat penegak hukum. Dan polemik pelarian buronan Joko Chandra ini juga berbuntut panjang karena 3 perwira tinggi kepolisian juga telah dicopot oleh Kapolri Jenderal Idham Aziz. Karena ketiga jenderal ini diduga terlibat dalam kasus buron Joko Chandra yang dapat kembali ke Indonesia lalu menghilang. Ketiga perwira tinggi itu adalah Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo, Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte, dan Brigadir Jenderal Nugroho Slamet Widodo. Ketiga jenderal itu diduga memiliki peran masing-masing dalam menyelamatkan buronan 11 tahun Kejaksaan Agung tersebut. Dan Kejaksaan Agung juga telah mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki terkait dugaan pertemuan dengan Joko Chandra. Dan Kejagung memutuskan untuk membebas tugaskan Pinangki dari jabatannya. Karena Pinangki terbukti melanggar disiplin dengan pergi ke luar negeri sebanyak 9 kali selama 2019 tanpa izin tertulis pimpinan dan salah satunya yaitu untuk bertemu dengan Joko Chandra. Dan setelah melakukan inspeksi kasus, diperoleh keterangan dari pihak-pihak termasuk saksi terhadap keberadaan foto tersebut, maka diperoleh bukti dari hasil pemeriksaan tersebut terlapor atas nama Dr. Pinangki Sinar Malasari yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan itu terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil, yaitu telah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa mendapatkan izin tertulis dari pimpinan sebanyak 9 kali dalam tahun 2019. Dan pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking juga telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus buron Joko Chandra yang diduga terlibat dalam pembuatan surat palsu. Anita Kolopaking, pengacara Joko Chandra ini ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara pada Senin 27 Juli lalu dan mengantongi barang bukti serta memeriksa 23 orang saksi. Anita dijerat pasal 263 ayat 2 KUHP terkait penggunaan surat palsu. Dan Anita Kolopaking juga telah dipanggil untuk diperiksa penyidik sebanyak 3 kali, yaitu pada 21 Juli, 22 Juli, dan 23 Juli. Anita juga telah dicegah ke luar negeri sejak 22 Juli 2020 dan 20 hari berikutnya.
Dan Joko Chandra tiba setelah ditangkap di Malaysia yaitu pada pukul 10 malam tadi, 10 lebih. Penangkapan dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri, Komjen Pol Listio Sigit Prabowo. Dan penangkapan ini juga hasil kerjasama antara polis to polis, di mana polis di Raja Malaysia berkoordinasi dengan Bareskrim Polri. Dan akhirnya narapidana Joko Chandra berhasil ditangkap setelah buron 11 tahun. Kasus juga akan diproses lebih lanjut secara transparan oleh Mabes Polri dan selanjutnya juga akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk langkah hukum selanjutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali bergabung dengan Mahathir Mohamad di Bandara Halim Perdana Kusuma. Mahathir, bagaimana kondisi di sana setelah Joko Chandra tiba dan akan dibawa kemana Joko Chandra? Ya, Zila, Joko Chandra rencananya akan langsung dibawa ke Bareskrim Mabes Polri Jakarta Pusat. Dan nantinya dari Joko Chandra ini memang tadi dibawa langsung menggunakan mobil berjenis Jeep. Ini dengan berplat nomor yang kami pantau tadi, menurut pantauan kami berplat nomor B2004. Dan tadi juga Joko Chandra tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Tepatnya kami sempat mendengar suara pesawat landing di Halim Perdana Kusuma pada kurang lebih pada pukul 22:39 waktu Indonesia Barat. Dan kehadiran dari Joko Chandra juga tadi langsung dijaga ketat oleh pihak keamanan, polisi, TNI, dan juga dari pihak-pihak terkait yang sudah langsung mengamankan lokasi. Dan tidak lupa pastinya, tadi Kabareskrim Polri, Komjen Pol Listio Sigit Prabowo langsung memberikan keterangan persnya kepada awak media bahwa ini memang sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo, ini untuk memerintahkan Kapolri untuk membuat tim atau tim khusus untuk mencari dari buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, yaitu Joko Chandra. Dan kurang lebih 11 tahun lamanya akhirnya pada hari ini Joko Chandra telah berhasil ditangkap dan berhasil dibawa ke Indonesia. Dan menurut penuturan dari Komjen Pol Listio Sigit Prabowo bahwa menyatakan pihak Indonesia atau pihak Bareskrim Polri ini bekerja sama dengan Kerajaan Malaysia untuk nantinya membawa pulang langsung Joko Chandra. Dan tadi kami sempat menanyakan bagaimana kondisi kesehatan Joko Chandra langsung kepada Kabareskrim Polri, namun memang tadi Kabareskrim Polri tidak menjawab lebih lanjut seperti apa kondisi kesehatannya. Namun kalau menurut pantauan kami juga tadi, kalau memang tadi kami melihat Joko Chandra ini tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma menggunakan pesawat yang hanya bertuliskan The Grace atau pesawat kecil berwarna putih. Kami tidak melihat ini seperti pesawat Boeing ataupun pesawat lainnya. Dan ini nantinya di Bareskrim Polri akan langsung ditindak hukum seperti apa, dan nantinya dari pihak Bareskrim Polri akan menindaklanjuti bagaimana kasus hukum yang dilanjutkan atau yang ditetapkan untuk Joko Chandra. Namun hingga malam hari ini dari kuasa hukum Joko Chandra belum memang menyampaikan siaran persnya atau menyampaikan kasus penangkapan dari Joko Chandra pada malam hari ini. Zila. Baik, terima kasih Mahathir Mohamad atas laporan Anda langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dan pemirsa, usai jeda akan ada informasi kembali mengenai penangkapan Joko Chandra. Jangan kemana-mana, iNews Malam segera kembali.